Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik, channel edukasi, motivasi, lepas dari anxiety maupun psikosomatis, serta asam lambung berdasarkan pengalaman yang saya alami. Oke, apa kabar Anda sekalian? Saya doakan semoga Anda semua sehat jasmani maupun jiwani, ya, dan segera lepas dari borgol ya. Sekarang borgol anxiety maupun psikosomatis serta asam lambung gitu. Tetap semangat ya. Anda jangan bosan-bosan melihat saya ya. Emang wajah saya tidak menarik untuk dilihat, tapi apa yang saya ucapkan itu mengandung sebuah edukasi, sebuah ilmu ya. Sebuah ilmu, karena apa? Ilmu dari orang yang pernah mengalami. Wah, itu dahsyat sekali. Karena yang pernah mengalami itu akan memahami ya. Tidak teori, yaitu Anda mempunyai sensasi apa, saya sudah tahu itu. Sudah tahu semua. Jadi begini ya, sakit psikis itu bisa menyebabkan ke sakit fisik ya. Demikian juga sakit fisik bisa menyebabkan sakit psikis, ataupun dua-duanya, yaitu penyakit psikis juga penyakit fisik. Contohnya seperti saya, dan mungkin Anda juga begitu ya. Tetapi di sini yang perlu Anda ketahui ya, kebanyakan orang menderita sakit psikisnya itu gara-gara asam lambung. Nah, karena apa? Asam lambung itu menurut penelitian itu adalah otak kedua manusia. Walaupun orang Eropa itu ada yang mengatakan otak kedua manusia itu adalah jantung. Tetapi saya lebih tertarik kalau otak manusia yang kedua adalah di lambung gitu. Karena apa? Nah, orang yang sudah dipasang ring jantung, dia tidak cemas kok, nyantai saja. Tetapi orang dengan asam lambung, dia cemas begitu. Nah, itu tandanya otak kedua manusia itu tuh ada di lambung gitu. Maaf ya pakai celana pendek, karena saya habis pulang dinas, terus jalan-jalan sebentar, habis itu saya bikin konten untuk memotivasi pada Anda-Anda semua. Jadi biasakan tonton sampai habis. Ya, jadi sensasi yang Anda rasakan itu tidak bahaya. Betul, tidak bahaya. Kenapa saya bilang gini? Karena saya sudah 2,5 tahun berdampingan dengan sakit itu. Saya takut pingsan, takut kena penyakit yang parah. Ternyata alhamdulillah tidak. Ya. Tidak pernah terjadi. Dan insya Allah jangan terjadi ya. Emang tidak terjadi karena sudah melalui medical check up semua. Saya menganggap wah saya ini sakit jantung, wah ini saya pasti perut ini ada itunya dan ininya, wah pasti otak saya ini ada masalah di sini. Nah, kekhawatiran saya itu tidak terjadi begitu. Jadi apa? Nah, jadi begini, ternyata sensasi-sensasi itu walaupun tidak berbahaya, tetapi kalau respon dari otak kita dalam menanggapi sensasi itu berlebihan, itu akan menjadikan bahaya. Tetapi bahaya di sini bukan bahaya di fisik Anda, tetapi bahaya di pikiran Anda sendiri. Berbahaya ya. Berbahaya, pikiran Anda itu membahayakan Anda sendiri ya, akhirnya mempengaruhi jiwa Anda begitu. Jadi mulai tahun 2022 ini buka lembaran baru ya, buka lembaran baru, amati apa yang terjadi, gejolak apa yang terjadi di jiwa Anda. Tip-tip dari saya maupun tip dari motivator yang lain di YouTube, coba Anda terapkan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Makanya yang baru bergabung silahkan tonton video-video saya yang lama begitu. Nanti Anda akan paham gitu. Ya, saya berani bicara di sini. Ya, mungkin Anda menganggap, wah, Pak Yono kan tidak punya basic masalah psikologi, masalah ilmu kedokteran. Nah, ya memang, tetapi saya punya basic pengalaman saya. Ya, saya pelajari diri saya sendiri ya. Saya mempelajari. Selain saya dibantu oleh seorang motivator juga tentunya di sini, karena motivator itu sangat dibutuhkan. Apa yang dikatakan pada mereka itu akan menjadi sebuah sugesti. Apalagi motivator itu orang yang sudah pernah mengalami sakit itu. Nah, apa yang mereka ucapkan itu akan menjadi sebuah sugesti dan tidak akan menakut-nakuti Anda. Karena memang tidak ada yang perlu ditakuti dari apa yang Anda alami.
Ya, tidak ada yang perlu ditakuti. Jadi respon otak itu kita buat slow saja, santai, tenang ya. Walaupun itu tidak mudah ya. Tentunya bukannya tidak mudah ini Anda tidak mau, harus dilatih. Dilatih itu pelan-pelan. Ya perlu seorang motivator. Anda melihat YouTube ya, YouTube-nya orang yang pernah mengalami anxiety psikosomatis, itu merupakan sebuah energi ya, energi di pikiran Anda. Oh, ternyata tidak apa-apa ya sakit ini, banyak ya yang mengalami ini dan tidak apa-apa. Dan saya tidak pernah mendengar orang meninggal karena anxiety psikosomatis maupun asam lambung. Ya, saya belum pernah mendengar ya. Kalau memang ada artis yang meninggal karena asam lambung, itu bukan asam lambungnya yang bikin meninggal. Ini bukan mendahului takdir loh ya. Mungkin itu sudah ada sakit penyerta lainnya begitu. Nah, itu perlu Anda pahami ya. Supaya apa? Supaya Anda bisa merubah pola pikir Anda ya. Tidak takut pada sensasi itu. Sensasi itu harus dihadapi dengan ketenangan. Tenang. Tetap tenang. Jadilah jiwa yang mutmainah, nafsu mutmainah. Nah, itu. Kalau sudah ketenangan sudah Anda dapatkan, maka otak ini akan rileks. Ya, ketegangan di otak ini hilang. Kalau otak ini sudah tidak tegang, saraf-saraf Anda pastinya juga tidak akan tegang. Itu akhirnya metabolisme di tubuh Anda, kerja organ-organ di tubuh Anda itu akan normal semua. Pasokan oksigen ke otak itu akan tercukupi begitu. Ya. Anda olah nafas, oke olah nafas. Tetapi olah nafas Anda masih takut saja, olah nafas malah begini. Nah, itu justru bukan merilekskan otak Anda, malah bikin tegang otak Anda. Kalau Anda sudah melakukan olah nafas, sudah pasrahkan diri Anda sama Allah. Kalau Anda sudah melakukan meditasi, pasrahkan diri Anda hanya sama Allah. Ya. Jiwa dan raga Anda itu milik Allah. Begitu. Ya. Tetap ikhlas, sabar menghadapi. Memang Anda berencana ingin cepat sembuh, tetapi Allah mempunyai rencana yang lain. Supaya apa ya? Orang diberi sakit itu biar apa? Biar orang itu introspeksi diri, ya. Introspeksi diri biar bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan di masa lalu, gaya hidupnya, pola hidupnya di masa lalu agar diperbaiki. Kalau sakit itu Anda hadapi dengan sabar, maka dosa Anda akan rontok satu persatu, rontok. Ya. Dan kalau Anda sudah sembuh, maka Anda akan menemukan yang namanya kebahagiaan. Anda seperti terlahir lagi, bayi baru lahir di dunia, begitu. Ya. Dosa Anda sudah berkurang, mungkin habis begitu, ya. Tentunya di sini Anda harus sakit, ya tetap harus ibadah, bukan hanya sakit tidak pernah sholat, terus tidak pernah istighfar, tidak pernah zikir, inginnya dosanya diampuni, kan nggak begitu dong. Sabar dalam arti di sini tetap mendekat sama Allah, begitu ya, tetap istighfar, zikir, meditasi, ya itu sebuah ikhtiar ilahi insani. Ikhtiar insani Anda bisa berobat ya, bisa olah nafas, olah rasa, olahraga dan sebagainya ya. Anda sakit ini bukti Allah sayang sama Anda. Coba bayangkan bila Anda seorang bawahan tidak pernah ditegur sama atasan Anda, bagaimana hati Anda? Gundah gulana kan? Lain halnya kalau seorang pimpinan selalu memperhatikan Anda, kesalahan Anda, itu salah, jangan dilakukan, gitu. Nah, itulah, anggap saja ini teguran dari Allah agar kita bisa memperbaiki pola hidup kita, gaya hidup kita yang dulu mungkin kita itu ya apa namanya ya, khilaf begitu. Ya, biasakan untuk introspeksi diri, ya. Santai saja, apa yang Anda alami itu tidak apa-apa, saya yakin tidak apa-apa ya. Oke, mungkin hanya itu saja. Salam sehat dari Bib Kasoyono. Badai pasti berlalu, semua akan indah pada waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.